Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat roti ketawa atau onde-onde pecah, tapi ini Umi buat versi baru, yaitu rasa pandan ya. Jadi sedikit ada wangi-wangi pandannya gitu karena Umi pakai pasta pandan. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, ini saya siapkan 12 sendok makan atau 175 gram gula pasir. Untuk nyendoknya itu seperti biasa ya, kalau kita nyendok kopi sesendok penuh gitu gulanya. 100 ml air. Secukupnya pasta pandan, kira-kira setengah sendok teh aja. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang hingga airnya mendidih dan gulanya larut ya, sambil diaduk-aduk biar nggak gosong. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian biarkan larutan air gulanya ini menjadi dingin terlebih dahulu ya. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu kita pecahkan satu butir telur. Ini saya pakai telurnya ukuran sedang. Lalu kocok lepas telurnya menggunakan sendok garpu. Lalu masukkan larutan gula pandan yang udah dingin tadi. Jadi pastikan sudah benar-benar dingin karena kalau belum dingin nanti telurnya bisa matang ya. Tambahkan dengan 2 sendok makan atau 20 ml minyak goreng. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya sisihkan dulu. Lalu siapkan wadah, lalu masukkan 420 gram tepung terigu, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini diayak untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal, nggak ada garam-garam yang terlalu besar ukurannya ya. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Kemudian masukkan larutan gula dan telur. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah teman-teman, di versi yang kemarin yang lama saya kan nggak pakai pasta pandan, jadi untuk takaran tepungnya itu tetap sama ya 420 gram. Tapi berhubung di sini saya menggunakan pasta pandan dengan takaran tepung 420 gram itu sepertinya ini kurang, masih agak kelembekan gitu ya. Nah kita aduk-aduk pelan-pelan aja seperti ini. Nggak usah terlalu diremet-remet ya, yang penting tercampur rata aja semuanya. Ini diuleninya juga ringan banget, nggak berat kalau kita nguleni donat itu. Nah seperti ini ya, ini masih terlalu lengket di tangan, belum bisa dipulung ya. Kalau kita pulung di tangan nanti bisa lengket. Ini saya tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigunya, kira-kira 10 gram aja. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata.
Jangan terlalu buru-buru untuk menambahkan tepung terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu keras adonannya, si onde-ondenya itu juga akan keras ya teksturnya. Jadi untuk nguleni itu harus sabar untuk memastikan apakah adonan sudah cukup dipulung atau belum. Jika tanpa ditambahkan tepung terigu, tapi adonannya udah bisa dipulung alias nggak lengket sewaktu kita bulat-bulatkan gitu, berarti itu udah cukup, nggak perlu ditambahkan dengan tepung lagi ya. Ini saya sudah siapkan wijen secukupnya aja dan sedikit air untuk baluran dan wadah kosong ya. Ini akan kita bentuk, jadi untuk ukuran buletannya itu sesuai selera aja. Mau dibentuk agak gede juga nggak apa-apa, atau mau dibentuk kecil-kecil juga nggak apa-apa. Ini saya ambil ukurannya itu nggak terlalu gede ya, sedengan aja gitu. Dari ukuran bola pimpang itu masih lebih kecil lagi. Nah, ini adonannya boleh dibulat-bulatkan dulu semuanya, baru nanti dibalur menggunakan wijen ya. Atau juga boleh dapat sedikit adonan langsung dibalur menggunakan wijen juga boleh ya. Jadi sesuai selera aja. Ini saya masukkan dulu ke dalam air, baru kita balur menggunakan wijen. Tujuannya apa? Agar wijennya itu benar-benar bisa rekat ke dalam adonan ya. Karena kalau nggak dibalur ke dalam air dulu, nanti wijennya itu nggak terlalu banyak yang nempel, dan nanti ketika digoreng, wijennya itu banyak yang terlepas dari adonannya ya. Jadi kalau kita balur menggunakan air dulu seperti ini, wijennya nanti nggak gampang lepas waktu digoreng ya. Nah, seperti ini caranya. Dibulat-bulat lagi agar wijennya itu menempel. Selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak goreng. Ini minyaknya sudah cukup panas. Lalu, satu buah dari adonan onde-ondenya ini saya potong menggunakan gunting seperti ini ya. Kita belah 4 gitu, pakai gunting. Sebenarnya kalau nggak dibelah 4 juga bisa ya, langsung digoreng gitu aja, nanti dia akan pecah dengan sendirinya. Cuman di hasilnya akan kurang bagus ya, kurang mekar gitu. Tapi kalau kita bantu dengan dibelah 4 menggunakan gunting, nanti hasil dari onde-ondenya bisa mekar gede gitu ya. Akan lebih bagus hasilnya. Jadi pecahnya itu nggak berantakan ya, alias beraturan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah mengapung, warnanya sudah mulai kecoklatan, boleh dibolak-balik. Nah, walaupun ada wijen yang terlepas, ini nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Tetap banyak yang menempel, tapi kalau tadi itu nggak dibalur air terlebih dahulu sebelum wijen, itu nanti wijennya gampang lepas waktu digoreng ya. Ini saya goreng pakai api sedang cenderung kecil, jadi nggak terlalu gede dan nggak terlalu sedang, agak kecil gitu aja, biar nggak gampang gosong. Karena nanti kalau pakai api sedang atau pakai api besar, luarnya itu udah matang, udah kering, tapi bagian dalamnya masih mentah ya, alias belum mateng. Jadi harus sabar, untuk goreng onde-onde ini memang butuh waktu yang lama. Nah, seperti ini. Nah, kalau warnanya udah mulai kecoklatan seperti ini, udah golden brown, ini berarti udah matang, siap diangkat ya. Jadi memang butuh proses waktu yang lama untuk menggorengnya agar matang sampai ke bagian dalam ya. Karena ini kan adonannya tuh padat ya, nggak seperti donat gitu ya. Nah, sekarang saya mau cobain onde-onde pecahnya. Jadi bagian luarnya tuh berwarna kecoklatan, tapi untuk bagian dalamnya itu tetap berwarna hijau cantik. Rasanya juga enak, garing di luar tapi bagian dalam tetap empuk, tetap lembut gitu ya. Jadi nggak yang terlalu keras gitu sampai ke dalam itu nggak, luarnya aja yang garing. Nah, ini wijennya kan rapet ya, nempel semua. Seperti ini hasilnya bagus banget, wijennya rapet. Nah, ini juga cocok buat jualan teman-teman ya, karena ini tuh tahan lama ya, apalagi digoreng itu sampai bener-bener kering sampai ke dalam, itu akan awet banget ya, akan tahan lama. Ini juga bisa dijual mulai harga 1000-an ya, tergantung ukurannya kalian sesuaikan. Dan dari hampir setengah kilogram tepung ini hasilnya itu banyak banget. Ini masih sisa tadi di piring karena nggak muat.
Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.